Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin menampilkan video terkait penyiapan Simplicia terstandar dari daun salam. Namun sebelum itu, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu daun salam. Salam adalah nama pohon penghasil daun rempah yang digunakan dalam masakan Nusantara. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Indonesian bay leaf atau Indonesian laurel. Sedangkan nama ilmiahnya adalah Syzygium polyanthum. Berbagai manfaat daun salam untuk kesehatan diantaranya untuk mengatasi rematik, mah, telat haid, sakit perut, ramuan penyejuk, serta pembasmi kecoa. Simplicia daun salam. Pemberian berupa helaian daun tunggal, bertangkai pendek, bentuk jorong memanjang, pangkal daun runcing, tepi rata, menggulung, ujung runcing, tumpul bahkan terbelah, kedua permukaan halus, licin, mengilat, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun tampak jelas, menonjol ke permukaan bawah, permukaan atas berwarna coklat kehijauan, permukaan bawah coklat tua. Bau aromatik lemah, rasa kelat. Kemudian memiliki senyawa identitas yaitu quercitrin. Dan daun salam mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,40% dihitung sebagai quercetin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses penyiapan Simplicia terstandar. Tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam proses penyiapan Simplicia terstandar adalah proses pemanenan. Panen merupakan salah satu rangkaian tahapan dalam proses budidaya tanaman obat. Waktu, cara pemanenan, dan penanganan bahan setelah panen merupakan periode kritis yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Oleh karena itu, waktu, cara panen, dan penanganan tanaman yang tepat dan benar merupakan faktor penentu kualitas dan kuantitas. Setiap jenis tanaman memiliki waktu dan cara panen yang berbeda. Pemanenan daun dilakukan pada saat tanaman sudah memasuki periode matang fisiologis dan dilakukan dengan memangkas tanaman. Pemangkasan dilakukan dengan menggunakan pisau yang bersih atau gunting stek. Pemanenan daun salam dilakukan dengan pemetikan daun yang sudah berwarna hijau tua. Daun tersebut dipangkas secara acak pada ranting-rantingnya. Pemanenan diusahakan dilakukan pada pagi hari agar mendapatkan hasil pemanenan yang masih segar. Kemudian tahap penyortiran basah. Penyortiran ini dilakukan setelah selesai panen dengan tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing, bahan yang tua dengan yang muda, atau bahan yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Bahan nabati yang baik memiliki kandungan campuran bahan organik asing tidak lebih dari 2%. Proses penyortiran pertama bertujuan untuk memisahkan bahan yang busuk atau bahan yang muda dan yang tua serta untuk mengurangi jumlah pengotor yang ikut terbawa dalam bahan. Selanjutnya tahap pencucian. Pencucian bertujuan menghilangkan kotoran-kotoran dan mengurangi mikroba-mikroba yang melekat pada bahan. Pencucian harus segera dilakukan setelah panen karena dapat mempengaruhi mutu bahan. Pencucian menggunakan air bersih seperti air dari mata air, sumur, atau pump. Perlu diperhatikan bahwa pencucian harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk menghindari larut dan terbuangnya zat yang terkandung dalam bahan. Setelah bahan dicuci, kemudian masuk ke dalam tahap pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan dengan cara mengurangi kadar air sehingga proses pembusukan dapat terhambat. Dengan demikian, dapat dihasilkan Simplicia terstandar, tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Pengeringan bahan dapat dilakukan secara tradisional dengan menggunakan sinar matahari. Dalam proses ini, kadar air dan reaksi-reaksi zat aktif dalam bahan akan berkurang, sehingga suhu dan waktu pengeringan perlu diperhatikan. Ciri-ciri waktu pengeringan sudah berakhir apabila daun sudah dapat dipatahkan dengan mudah. Pada umumnya bahan atau Simplicia yang sudah kering memiliki kadar air kurang lebih 8-10%. Selanjutnya tahap penyortiran kering. Penyortiran dilakukan bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada Simplicia. Proses penyortiran merupakan tahap akhir dari pembuatan Simplicia kering sebelum dilakukan pengawasan, penyimpanan, atau pengolahan lebih lanjut. Setelah penyortiran, Simplicia ditimbang untuk mengetahui rendaman hasil dari proses pasca panen yang dilakukan. Kemudian dilakukan pengemasan. Pengemasan dapat dilakukan terhadap Simplicia yang sudah dikeringkan. Jenis kemasan yang digunakan dapat berupa plastik, kertas, maupun karung goni.
Persyaratan jenis kemasan yaitu dapat menjamin mutu produk yang dikemas, mudah dipakai, tidak mempersulit penanganan, dapat melindungi isi pada waktu pengangkutan, tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isi, dan kalau boleh mempunyai bentuk dan rupa yang menarik. Setelah simplesiar dikemas, berikan label yang jelas pada tiap kemasan tersebut yang isinya menuliskan nama bahan, bagian dari tanaman bahan yang digunakan, tanggal pengemasan, nomor atau kode produksi, nama atau alat penghasil, berat bersih, serta metode penyimpanan. Setelah dilakukan pengemasan, dilanjutkan dengan proses penyimpanan. Penyimpanan simplesiar dapat dilakukan di ruang biasa, yaitu suhu kamar, ataupun di ruang ber-AC. Hal yang perlu diperhatikan mengenai tempat penyimpanan simplesiar yaitu gudang harus terpisah dari tempat penyimpanan lainnya, ventilasi udara yang baik, suhu gudang tidak melebihi 30 derajat Celcius, kelembapan udara yang serendah mungkin, masuknya sinar matahari dapat dicegah, kemudian masuknya hewan, serangga, dan hama dapat dicegah. Sekian terkait proses penyiapan simplesiar terstandar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.